Masjid Agung ya, yang itu satu paket dengan alun-alun, dengan pendopo Bawancong gitu ya. Karena itu adalah lingkungan bersejarah yang merupakan sebagai warisan atau suatu contoh dari bentuk karaton ya. Karena kan kita waktu itu dijajah, apa bukan dijajah ya, dikuasai oleh Kesultanan Mataram. Otomatis ya masalah budaya Sultan Agung dari Mataram itu terap juga di ini di Garut ya, khususnya atau umumnya Jawa Barat, Tetar Sunda. Nah ini jelas jadi bahwa konsep keraton yang dari Sultan Agung Mataram ini diterapkan oleh para bupati di Garut. Ya contohnya seperti pendopo, Masjid Agung, alun-alun dan penjara ya. Nah saya kira masalah Masjid Agung ada satu paket dengan alun-alun, jadi bukan suatu wakaf dari siapa-siapa itu Masjid Agung. Saya kira adalah peninggalan ya. Ya peninggalan lah, peninggalan. Jadi bukan hasil atau bukan wakaf dari seseorang masjid lokasi Masjid Agung, tanah Masjid Agung. Tapi adalah satu paket ketika Bupati pertama Garut Raden Adi Wijaya membuat suatu pusat pemerintahan dengan meniru dari bentuk keraton dari Mataram gitu ya. Ya seperti ini, ada alun-alun, Masjid Agung, penjara dan pendopo dan Bawancong itu. Jadi saya pikir lokasi Masjid Agung yang sekarang ini di alun-alun Garut ini bukan merupakan hasil wakaf, jadi sudah merupakan peninggalan dari masa ketika bupati pertama membuat suatu pusat pemerintahan gitu untuk sementara. Tetapi kalau memang misalnya bahwa itu adalah wakaf, harus dibuktikan ada nggak suatu wakafnya kan gitu. Jadi jangan hanya lisan saja bahwa itu adalah wakaf. Kalau tadi belum keterangan katanya itu wakaf dari keluarga Muhammad Musa, saya pikir itu kurang tepat atau bisa dikatakan salah kan Muhammad Musa itu jadi penghulunya itu setelah alun-alun dan Masjid Agung berdiri. Gitu. Jadi tidak mungkin, kalaupun mungkin adalah mungkin penghulu yang sebelumnya. Tetapi karena kan di sini dulu belum ada manusia penghuni. Di sini dulu kan hutan-hutan belantara. Gitu. Apakah itu ada tanah yang memilikinya? Gimana gitu? Harus dicari itu ya. Karena kan ketika Adi Wijaya ngabaladah atau Mitbayar ngabaladah atau membenahi untuk calon ibu kota itu belum ada kehidupan, belum ada manusia di sini. Ini hutan belantara. Jadi mana mungkin kok ketika mencari itu di sini sudah ada penghuni kemudian yang memiliki tanah itu gitu kan? Mana mungkin gitu. Untuk selanjutnya itu kan merupakan cagar budaya. Betul. Karena satu paket dengan satu paket ya, pendopo, Bawancong, Masjid Agung, alun-alun juga penjara itu adalah bisa dikatakan cagar budaya yang harus dilestarikan dari tahun per tahunnya. Betul. Tapi melihat saat ini Pak ya, dalam era istilahnya era modernisasi ini, keadaan hal itu jauh dari harapan karena kelihatannya sekarang ini pendoponya kumuh dan juga halamannya kumuh, termasuk alun-alun juga. Kira-kira nih pandangan dari sisi budaya ini gimana nih? Udah menyalahi kebudayaan gimana ini kira-kira? Betul sekali. Saya sebetulnya melihat ini sangat sungguh prihatin sekali. Jadi kita sebetulnya harus punya pemimpin yang peduli terhadap budaya. Mungkin ini selama ini Garut itu belum pernah atau 10 tahun terakhir ke sini itu tidak ada pemimpin yang peduli terhadap budaya kayak gitu. Saya memang sangat prihatin sekali. Seharusnya harus clear atau harus steril dari tempat-tempat hiburan mainan anak-anak itu di alun-alun itu. Harusnya clear lah atau disterilkan gitu. Karena bukan untuk diperlukan untuk hal itu gitu. Karena kan seperti tadi ya, seperti Pak Ajang tadi katakan itu terlihat seperti kumuh, betul sekali. Jadi harusnya itu apalagi ini dengan dekat dengan Masjid Agung itu harus bebas dari masalah tempat-tempat hiburan. Harusnya demikian. Dan mungkin kami berharap ya kalau untuk pemimpin atau bupati Garut yang akan datang, mudah-mudahan yang jadi bupati yang akan datang adalah peduli terhadap budaya, bisa merubah paradigma ini atau hal ini ya, kejadian seperti sekarang ini. Kenapa kok dibiarkan alun-alun menjadi kumuh pakai tempat hiburan komersial ya? Ini hiburan komersial. Mendingan kalau misalnya untuk hiburan yang menghibur rakyat ya. Dulu memang pernah alun-alun dipakai untuk hiburan rakyat seperti
laga domba, pernah oleh bupati itu, pernah dulu ya oleh dalam itu ya. Itu hanya sekedar hiburan rakyat. Jadi bukan untuk dikomersilkan, tapi sekarang adalah dipakai komersil ya untuk mainan para pengusaha itu ya. Itu gimana aja semakin semrawut gitu kan, jadi kumuh kelihatannya. Jadi saya sangat setuju kalau alun-alun ini disterilkan dari pengusaha dari hiburan komersial itu.